Baik. Nah, Anda sedikit pengen baca tentang bagaimana keistimewaan kemarin kalam Habib Muhammad bin Hadi Segaf yang kita baca semalam ketika pembukaan Bukhari itu bicara tentang adab di majelis Bukhari. Nah, sekarang Anda sedikit pengen baca bagaimana keistimewaan Al-Imam Al-Bukhari sebagai tambahan dari apa yang kemarin disampaikan oleh guru kita, oleh Abu Yal Habib Rizik Syihab. Nah, dan apa keistimewaan baca Khatam Al-Bukhari? Nah, di sini disebutkan bahwasanya di antara keistimewaan Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri, beliau lahir hari Jumat 13 Syawal tahun 194, ya, tahun 194 di Bukhara. Bukhara min bilad wara'an nahr, ya. Bukhara. Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Ajam, dia dari Bukhara. Tapi keilmuannya luar biasa Imam Al-Bukhari. Tufi Abu Ismail wa huwa shaghir wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi. Imam Bukhari ini ya masih kecil, ayahnya udah meninggal dan beliau tumbuh sebagai anak yatim di didikan ibunya. Jadi ini sebenarnya kabar gembira buat anak-anak yang masih kecil yatim. Nah, jadi jangan putus asa. Kadang orang kalau udah merasa dirinya yatim merasa masa depannya selesai, udah. Enggak seperti itu ya ikhwan. Berapa banyak orang-orang besar ya dari kecilnya udah yatim. Contoh sederhana depan mata kita, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, orang besar, imam besar, dari kecilnya udah yatim. Jadi status keyatiman seseorang itu enggak mencegah dia dari mendapatkan masa depan yang besar. Berapa banyak ulama-ulama besar, di antaranya ini Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dari kecil udah yatim. Al-Imam Al-Ghazali dari masih kecil udah yatim sampai dititipin sama abahnya di tempat belajar. Begitu pula ulama-ulama lainnya. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga masih kecil udah yatim. Jadi jangan gara-gara status keyatiman seseorang, ini kabar gembira sekaligus motivasi buat anak-anak yang mungkin udah ditinggal oleh ayahnya atau udah ditinggal oleh ibunya, yang yatim atau yang piatu. Kadang-kadang kecil hati, kadang-kadang merasa oh sulit udah mendapatkan masa depannya. Enggak ya ikhwan, lihat orang-orang besar, Al-Walid Al-Habib Rizik, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, mereka dari kecil udah jadi yatim. Bahkan kafa lil yatama fakhran, cukuplah sebagai sebuah kebanggaan bagi anak-anak yatim bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih di perut ibunya, ayahnya sudah wafat. Beliau tumbuh besar dalam keadaan nggak punya ayah. Ini seharusnya beliau jadi sayyidul bashar, sayyidul khalaiq, pemimpinnya semua makhluk manusia, semua alam semesta, sayyidul kaunain, pemimpinnya sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Imam Al-Bukhari ya, di sini disebutkan wafat di tahun 256 Hijriah. Ya, tadi apa namanya? Anithnatain wa sittina sanah. Berarti umurnya berapa? 62 tahun. Nah, 62 tahun umur hidupnya di dunia, 62 tahun. Tapi umur manfaatnya sampai hari ini dan sampai yaumil qiyamah. Makanya kita harus berusaha jadi orang yang hidupnya abadi. Bagaimana caranya? Kalau umur dunia kita abadi mustahil, nggak mungkin. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap di antara kita pasti akan Tapi bagaimana caranya kita jasad kita mati, tapi manfaat kita nggak pernah mati, pahala kita nggak pernah mati. Bagaimana caranya? Jadilah orang-orang yang memberikan manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan perjuangannya. Maka selama manfaat itu ada, walaupun umur dunianya selesai, tapi umur manfaat, umur pahala, umur kenangannya tidak akan pernah selesai. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti mereka insyaallah. Jasad kita mati tapi manfaat kita terus mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Nah, dan menariknya di sini disebutkan ketika Imam Al-Bukhari ini dikuburkan, disolati, dikuburkan,
ditaruh di liang lahatnya, itu dari kuburannya keluar bau wangi yang kalmisik, seperti bau misik. Misik ini salah satu minyak wangi yang paling wangi dan mahal. Misik itu aslinya dari rusa dia, apalagi misik-misik yang asli wangi luar biasa. Wadamat ayaman, ya, wadamat ayaman, dan bau wanginya itu terus menerus sampai beberapa hari. Dari Imam Bukhari dikuburkan sampai beberapa hari terus-terusan. Sampai akhirnya orang-orang itu setelah Imam Bukhari dikuburkan, mereka bolak-balik ke kuburannya Imam Bukhari. Buat apa? Buat ngambil bau wangi tadi dari kuburannya Imam Al-Bukhari, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Bahkan di sini dikatakan Imam Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi, beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'. Cuman kadang-kadang sholawat ini lucu juga, Habib. Semalam mana lagi baca majmu' kalamnya Habib Muhammad bin Hadi Segaf, qala walidi ya Muhammad, sebagian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu ya Muhammad bukan Rasulullah, Muhammad bin Hadi Segaf. Kalau sholawat dengar-dengar juga Muhammadnya di situ siapa. Ente kan santri, paham bahasa Arab, dengar kan ada bilang wa qala walidi ya Muhammad. Nggak, jangan sholawat. Maksudnya Habib Muhammad bin Hadi Segaf radhiyallahu anhu. Kalau ulama radhiyallahu anhu. Semalam ada yang sholawat sebagian, aneh mau baca lagi mau ketawa lagi serius, lagi bicara adab, pengen ketawa, semoga kau soleh ya Muhammad. Masya Allah. Tapi insya Allah tetap pahala sholawatnya dapat insya Allah. Kadang-kadang apa dalam usul fikih yumkin itlaq lafzul mushtarak ala ma'nayaihi ma'an, mungkin isim mushtarak juga yumkin itlaquhu ala ma'nayaihi ma'an. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'. Kata Syekh Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi, aku mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi Rasulullah. Jangan maksiat. Kalau mau mimpi Rasulullah jangan maksiat, banyakin sholawat, taatin peraturan pondok. Insya Allah yang taat peraturan pondok dengan tulus, dengan ikhlas, khusyuk ngikutin kegiatan pondok, insya Allah dia bakal mimpi Rasulullah SAW. Pegang ngomongannya baik-baik. Wa ma'ahu jama'atu min ashabihi, ya, lihat Nabi ada sekelompok sahabatnya, dan orang ini dan Rasulullah sedang berdiri di satu tempat. Fasallamtu alaihi faradda alaihi salam faqultu ma wuqufak huna ya Rasulullah. Akhirnya kata Syekh Abdul Wahid di sini, ya, Syekh Abdul Wahid mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, beliau mengatakan ya Rasulullah, ma wuqufuk huna ya Rasulullah. Kenapa kamu berdiri di sini ya Rasulullah? Kenapa kamu berdiri di sini ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam mimpinya Syekh tadi, antadhiru Muhammad bin Ismail. Aku di sini berdiri sedang nunggu Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Naam, aku sedang menunggu Muhammad bin Ismail, katanya di situ. Ya salam, ya salam. Akhirnya apa yang terjadi? Bangunlah Syekh ini, Syekh Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi. Ini dia sezaman Imam Bukhari. Waktu itu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada TV, nggak ada media sosial. Informasi orang wafat kalau beda daerah kadang sampainya lama. Beliau nggak ada kabar. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian dia ngimpi Rasulullah lagi nungguin Imam Bukhari. Setelah beberapa hari kemudian sampailah kabar ke dia, ternyata Imam Bukhari wafat, saudara. Jadi akhirnya dicek, ternyata dia mimpi itu tepat di saat jam meninggalnya Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW di situ sedang berdiri menunggu kehadiran Imam Al-Bukhari yang pada saat itu berpindah ke rahmatnya Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Wah, kalau mau bicara biografinya Imam Bukhari panjang, azimah. Imam Bukhari syakhsiyah azimah. Imam Al-Bukhari syakhsiyah azimah. Makanya orang-orang yang mau nyerang Imam Al-Bukhari, menyerang Imam Bukhari itu ibarat kambing nyeruduk gunung batu. Kira-kira yang hancur kambingnya apa gunungnya? Kambingnya. Ente mau nyerang orang besar, ya,
bukan orang besarnya yang hancur, entenya yang hancur. Kenapa hancur? Satu, karena ente bakal ditantang perang sama Allah Ta'ala. Itu nyerang wali-walinya Allah. Allah yang ancam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan perang untuknya. Cuma dua dosa yang ancamannya ditantang perang oleh Allah. Hati-hati nih, dua. Dosa pertama apa? Musuhin wali tadi itu. Musuhin wali dalam hadis qudsi, hadis sahih. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang. Dan dosa yang kedua adalah riba. Riba itu dosa yang ditantang perang oleh Allah. Kalau udah ditantang perang oleh Allah, hancur hidup ente, hancur. Hati-hati, jangan main-main. Yang nantang perang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau riba ditantang perang oleh Allahnya di Al-Quran, fa'adhanu biharbin minallah. Allahu Akbar. Nasallallahu al-afiyah. Walhasil, jaga adab, jaga akhlak. Hadzal Imam Al-Bukhari laisa syakhsan adiyan, bukan sosok biasa. Beliau adalah salah satu pewaris terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita kenapa sih baca khatam Sahih Al-Bukhari? Selain kita pengen baca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngambil ilmu dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita kalau baca hadis itu diantaranya, kalau baca hadis itu diantara adabnya baca sholawat setiap dengar nama baginda Nabi besar Muhammad. Makanya nanti yang dapat giliran baca tuh jangan berhenti. Itu kesempatan ente memperbanyak sholawat tuh. Ketika dapat giliran baca Bukhari, kesempatan ente banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu termasuk adab akhlaknya, saudara. Nah, tapi diantara itu, selain itu apa manfaatnya? Syekh Ibn Abi Jumrah atau Ibn Abi Jamrah yang punya Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ana ada majelis bulanan nih ngajarin ini Mukhtasarnya Ibn Abi Jamrah. Mukhtasar Sahih Bukhari diantaranya yang paling ringkas Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Syekh Ibn Abi Jamrah mengatakan, qala liman laqaitu minal arifin amman laqiyahu minas sada al-muqarrina lahu bil fadl, al-muqarrina lahu bil fadl, inna Sahih Al-Bukhari ma quri'a fi shiddatin illa furrijat wala rukiba bihi fi markabin faghariqat. Qala wa kana mujabad da'wah wa qad da'a liqarihi rahimahullahu ta'ala. Ya, kata Ibn Abi Jamrah, aku mendengar dari orang-orang al-arifin billah yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang diakui oleh para aulia dan salihin. Apa kata mereka? Inna Sahih Al-Bukhari ma quri'a fi shiddatin illa furijat. Tidaklah Sahih Bukhari dibacakan di dalam keadaan sulit kecuali kesulitan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, jadi ini negeri lagi sulit. Ya, negeri lagi sulit, keadaannya serba sulit, serba sempit. Saat ini di mana-mana, di pesantren-pesantren, majelis-majelis, makam-makam salihin, mereka hatamkan Sahih Bukhari. Ma quri'a fi shiddatin illa furijat. Tidak dibaca Sahih Bukhari dalam keadaan sulit kecuali kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala rukiba bihi fi markabin faghariqat. Tidaklah ditaruh di satu kendaraan, maka kendaraan tersebut enggak akan tenggelam. Ya, kalau kendaraannya di darat berarti insya Allah enggak akan kecelakaan. Kalau ditaruh di situnya Sahihul Bukhari, tapi naruhnya pakai adab, jangan naruhnya di bawah di kaki ente. Tunggu, mana mau tabarukan nih bawa Bukhari 4 jilid ditaruhnya di belakang setara sama kaki, bukannya dapat pahala, dapat bala ente. Bukannya dilindungi dari bala, malah dapat bala gara-gara suul adab sama hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tuh, ya. Makanya anda teringat Syekhna, anda pernah ceritakan di sini Syekhna Al-Habib Salim Asy-Syatiri, hari terakhir sebelum beliau keluar dari Tarim, madras terakhir yang beliau hadir itu. Madras terakhirnya Syekhna Al-Habib Salim Asy-Syatiri di Rubat Tarim, madras kalau enggak Sabtu pagi, Rabu pagi saat itu. Ya, itu beliau terakhir itu waktu itu perang, Yaman mulai perang, Saudi mulai nyatakan nyerang dengan koalisinya. Waktu itu lagi ketar-ketir, mahasiswa dievakuasi, termasuk kan yang dievakuasi. Akhirnya apa yang terjadi saat itu Al-Walid Syekh Al-Habib Salim memerintahkan untuk baca Bukhari. Memerintahkan, beliau mengatakan dulu salaf kita kalau sudah ada musibah, ada hal yang genting, mereka langsung rame-rame hatamkan Bukhari di Masjid Ba'alawi. Akhirnya seperti itu. Mulai sore ini kata beliau kita kumpul di Masjid Ba'alawi dalam beberapa hari, mungkin seminggu doang tuh udah hatam. Cepat bacanya.
Bacanya benar-benar estafet, nyambung. Nyambung dia. Terus mungkin berapa hari udah hatam. Bacanya mulainya di Masjid Ba'alawi, Masjidil Qum, masjid yang didirikan oleh Sayyidina Ali Khala' Ghasam. Sayyidina Ali Khala' Ghasam ini yang kalau tahiyat akhir asyhadu alla assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ketika baca tahiyat akhir Sayyidina Ali Khala' Ghasam itu yang makmum sama beliau semuanya dengar jawaban dari Nabi, wa alaikassalam ya Syekh. Itu Sayyidina Ali Khala' Ghasam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua salam gitu dijawab oleh Nabi, cuman kan ada yang Allah perdengarkan, ada yang enggak Allah perdengarkan, ada yang Allah buka hijab, ada yang enggak Allah buka hijab. Kalau masalah salam dijawab, ya dijawab, itu hadis nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini Allah tunjukkan kemuliaan beliau, karomah beliau, ya salamnya dijawab dan didengar oleh beliau dan orang yang hadir. Ada Sayyidina Ali Khala' Ghasam. Nah, Bukhari dibacanya di masjidnya beliau, Masjid Ba'alawi, Masjidul Qum. Akhirnya alhamdulillah perang parah di Yaman, Son'a hancur-hancuran, Yaman Utara hancur-hancuran, sampai Mukalla sempat hancur-hancuran juga gitu. Mukalla sempat hancur-hancuran, Tarim nggak kesentuh sama sekali. Paling cuma terdampak efek ekonominya aja, listrik aja biasa di sana, tapi nggak tersentuh. Apa diantaranya selain barakahnya kaum solehin, ada barakah pembacaan Sahihul Bukhari. Allah wa kana mujabad da'wah wa qad da'a li qari'ihi. Dan kata Ibn Abi Jamrah, Imam Al-Bukhari ini mujabad dakwah, orang yang doanya kabul, dan Imam Bukhari mendoakan buat orang-orang yang baca Sahihul Bukhari. Insya Allah kita dapat doanya beliau. Nah, di sini katakan tidaklah dibaca dalam keadaan sulit kecuali Allah mudahkan. Insya Allah ini berkat pembacaan Bukhari, yang penting dibaca dengan adab, dengan akhlak, dengan hati yang hadir. Ini semua nih yang ada kesulitan hafalan dimudahkan oleh Allah. Yang ada kesulitan memahami dimudahkan oleh Allah. Yang orang tuanya ada kesulitan rezeki, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang masih ada kesulitan untuk merubah akhlaknya yang buruk, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahkan Al-Hafidz Imaduddin Ibn Katsir mengatakan, wa kitabul Bukhari sahih yustasqa bi qiraatihi al-ghamamu wa ajma'a ala qabulihi wa sihhati ma fihi ahlul Islam. Al-Hafidz Imaduddin Ibn Katsir mengatakan Kitabul Bukhari as-Sahih, sahihnya Imam Bukhari itu apa? Yustasqa bi qiraatihi al-ghamamu, buat mancing supaya turun hujan. Istisqa, mancing supaya turun hujan. Kalau ada satu daerah kena panceklik nggak turun hujan, baca sahihnya Imam Bukhari, niatkan supaya turun hujan. Insya Allah Allah turunkan hujan berkat hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Wa qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, falau rahala asy-syakhsu li sama'ihi min alfi farsakh lama dha'at rihlatuh. Kata Imam Adz-Dzahabi, andai ada orang berangkat dari jarak 1000 farsakh buat dengar pembacaan Bukhari, dari 1000 farsakh, jarak yang jauh, kalau sekarang mungkin puluhan ratusan kilometer ya, cuma buat dengar pembacaan Sahihul Bukhari, lama dha'at rihlatuh, perjalanannya enggak akan sia-sia, saudara. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Wa kana sayyiduna al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu anhu yaqul qira'atuna fil Bukhari tuharriku salasil ar-rahmah. Allah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, qira'atuna lil Bukhari, ini kita nih baca Bukhari, bacaannya kita terhadap Bukhari, kita baca Bukhari, tuharriku salasil ar-rahmah. Kalau diibaratkan rahmat Allah ini ada rantai-rantainya ya, supaya rahmat itu turun, maka kita baca Bukhari ini kita ibarat menggerak-gerakkan rantai-rantai supaya rahmat Allah ngucur kepada kita, saudara, dengan pembacaan Sahihul Bukhari. Allahu akbar. Naam. Wa hukiya anna al-Hafidz al-Maghrib al-Abdusi qara al-Bukhari bilafzi ayyam al-istisqa fi yawmin wahid. Nah, Al-Hafidz Al-Maghribi Al-Abdusi, seorang ulama ahli hadis, Hafidz Al-Maghrib, bukan Hafidz Al-Maghrib, seorang ulama hadis hafidz dari Maghrib yang bernama Al-Abdusi. Qara al-Bukhariya bilafzihi ayyam al-istisqa fi yawmin wahid. Dia baca Bukhari ya dengan lafadznya secara detail, ayyam al-istisqa, di hari-hari istisqa, lagi minta turun hujan, fi yawmin wahid, satu hari dihatamin, bukan lagi sebulan. Hataminnya berapa? Satu hari, saudara. Dan mujarrab. Nah, di sini termasuk yang penting juga nih, dikatakan yang penting juga termasuk ya
Wa qala Syekh Yusuf An-Nabhani fi kitabih Karamatul Awliya. Syekh Yusuf An-Nabhani yang ngarang Wasailul Usul yang dibaca oleh Habib Hamid, Syekh Yusuf An-Nabhani, kita dapat sanad ke Syekh Yusuf An-Nabhani dari Syekh Yusuf An-Nabhani dari Ketua Majelis Syuro FPI Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf itu dapat sanad semua muallafatnya Syekh Yusuf An-Nabhani dari Al-Habib Al-Allama Al-Mu'arrikh Ali bin Husain Al-Attas, sahib Tajul Aras. Sahib Tajul Aras, Habib Ali Bungur ketemu langsung sama Syekh Yusuf An-Nabhani ayam al-hajj, ketika haji di Haramain Syarifain. Habib Ali bin Husain Al-Attas ketemu langsung sama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, jadi kita nyambung nih insyaallah ke Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Mudah-mudahan nanti kalau Kiai Kamal Yusuf kapan-kapan kemari kita minta ijazah langsung. Jadi nggak pakai perantara lagi, langsung ke Kiai Maulana Kamal Yusuf dari Habib Ali Bungur, dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani seorang ulama besar. Di sini menceritakan min karamati Syekh Muhammad bin Ali bin Wahab Abil Fattah Taqiyuddin ibn Daqiq al-Aid. Termasuk karamahnya ibn Daqiq al-Aid. Ya, datang Tatar mau nyerang umat Islam, saat itu pasukan Tatar datang mau nyerang umat Islam. Maka warada marsumus sultan ila diyar al-Misriyah bi jam'il ulama wa qiraatil Bukhari. Utusan dari sultan datang ke Mesir, minta apa? Sultannya ini cerdas. Dia minta supaya ulama dikumpulkan dan dibacakan kitab Bukhari. Jadi begitu musuh datang, negeri krisis, sultannya minta ngumpulin ulama, bukan malah musuhin ulama. Ya, negara krisis, ngadepin krisis, malah ulama musuhin, ini makin krisis urusannya, saudara. Pintar. Akhirnya diutus sama sultan meminta ke Mesir supaya dikumpulkan ulama, dibacakan Sahihul Bukhari. Akhirnya apa yang terjadi? Faquri'a hatta baqiya majlis akhir yom, faquri'a hatta baqiya majlisu akhir majlisin akhira, hatta baqiya majlisun akhira, majlisun akhiru yukhtamu yaumal jum'ati. Faquri'a hatta baqiya majlisun akhiru yukhtamu yaumal jum'ati. Maka dibaca sampai sisa hari terakhir. Sisa hari terakhir. Pembacaan hari terakhir itu hari Jumat kebetulan. Akhirnya pas hari Jumat si Syekh ngomong kepada yang lagi baca Bukhari. Ma fa'altum bi Bukhariikum. Syekh bin Daqiq al-Aid nih ngomong. Ini lagi pembacaan Bukhari nih. Ini hari mau hataman nih, ntar siang nih hari Jumat. Ma fa'altum bi Bukhariikum. Apa yang kalian lakukan dengan kitab Bukhari? Qala nakhtimuhul yawm, hari ini kita hatamkan katanya. Qala, kata Syekh bin Daqiq al-Aid, infasal al-amru min amsil asr. Ini urusan udah kelar. Kemarin hari kita baca Bukhari nih, kemarin hari Kamis ala ada asar udah kelar. Itu pasukan Tatar udah bubar, nggak jadi nyerang umat Islam, udah kalah. Padahal Syekh bin Daqiq al-Aid belum ke sana. Dan zaman dulu yang Anda katakan tadi belum ada wasail ijtimaiyah, belum ada media sosial, belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Dia mengatakan, hari kita hataman, Kamis kemarin sore udah bubar pasukan Tatarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Wabatal muslimuna ala kadza fakana kadzalik. Ya, akhirnya beberapa saat kemudian datanglah informasi, ternyata betul yang dikatakan Ibn Daqiq al-Aid, sehari sebelum dihatamkan Bukhari pasukan Tatar udah kalah, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkat qiraah Sahih Bukhari. Insyaallah kita berkat baca Bukhari ini di mana-mana di Indonesia dibacakan Bukhari, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis. Mudah-mudahan insyaallah Indonesia Allah jauhkan dari orang zalim insyaallah. Allah jauhkan dari orang-orang yang jahat. Umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka terakhir di sini sebagai penutup, saudara, ya, sebagaimana yang kemarin kita ingatkan, penting baca Bukhari ini bukan sekedar baca, tapi bacalah dengan adab. Ya, innahu yajib, kata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, ala sami'i haditsihi sallallahu alaihi wasallam an yata'addab. Siapapun yang mendengar hadis Nabi beradab, wajib dia beradab. Wa yata'aggal ma bayyanahu sallallahu alaihi wasallam min ahkamillah. Bagaimana dia berusaha buat memahami, jangan sekedar baca. Ya, walaupun kadang-kadang kita ngejar hatam juga, tapi sebisa mungkin yang bisa ente pahamin. Yang nggak bisa ente pahamin, kalau ente mau menggali ya tanya kepada ulama, buka Syuruhul Bukhari. Sebisa mungkin pahami apa yang bisa dipahami. Ya. Nah, kemudian Qadhi'iyah di sini mengatakan wajib ala kulli mu'min mata
Dzakarahu sallallahu alaihi mata dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata dzakarahu sallallahu alaihi wasallam au dzukira indahu an yakhda'a wa yakhsha'a wa yatawaqqara wa yaskuna min harakatihi wa ya'khudh bi haibati wa ijlali bima kana ya'khudh bihi nafsa law kana baina yadayhi wa ta'addab bima addabana Allah bihi ta'ala. Ya, wajib bagi siapapun yang di situ dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau baca hadis dari awal sampai akhir pasti nyebutin Nabi terus, atau disebutkan di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan nyebutin sendiri, tapi ada orang yang nyebutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib di sini di Qadhiyat menyebutkan dari Ibrahim at-Tujibi an yakhda', wajib dia khudu', wajib dia khusyuk, wajib dia wagar, penuh dengan ketenangan. Jangan banyak gerak, jangan banyak tingkah kalau lagi baca hadisnya Rasulullah. Wa ya'khudh fi haibatihi wa ijlali bima kana ya'khudh bihi nafsa law kana baina yadayhi. Kata beliau, bayangkan seolah-olah Rasulullah depan kita. Kita kalau baca hadis Nabi, bayangkan seolah-olah Rasulullah ini depan kita. Kira-kira kalau ente depan Rasulullah bakal bercanda apa enggak? Bakal ngobrol apa kagak? Bakal ngoceh atau tidak? Abadan, abadan. Ente ini kalau lagi baca hadis Nabi sedang seakan-akan ente lagi diajak ngomong sama Rasulullah. Ente baca Al-Quran seolah-olah ente lagi diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis Nabi seolah-olah lagi diajak bicara sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ta'addab. Bayangkan seolah-olah Rasulullah di hadapanmu. Apa yang kamu lakukan ke Rasulullah di hadapanmu? Bercanda, main, tidur di hadapan Rasulullah. Ente bakal ngoceh, bakal banyak tingkah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abadan, abadan. Nah, bayangkan seperti itu ya ikhwan. Karena Ibnu Sirin rubbama yadhhak fa idza dzukira indahu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasha'. Ibn Sirin kadang-kadang lagi ketawa, lagi happy, lagi girang. Ibn Sirin seorang ulama, kadang-kadang lagi ketawa, tapi kalau seketika dia lagi ketawa atau ada yang nyebutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasya', seketika langsung khusyuk karena haibahnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diingatkan hati-hati. Sekarang nih kadang-kadang orang ceramah pengen dibilang lucu, ya, sampai cerita Rasulullah SAW dibecandain. Ente mau lucu terserah ente, bukan urusan aneh. Tapi kalau lagi nyebutin Rasulullah, sebutin dengan ta'zim, sebutin dengan adab, sebutin dengan khusyuk, sebutin dengan penuh penghormatan, sehingga keluar dari lisannya nama Rasulullah dengan penuh penghormatan dan orang dengar dengan penuh penghormatan, dengan penuh ta'zim. Kadang-kadang anak nggak habis pikir, ada penceramah pengen dibilang lucu, akhirnya ketika nyeritain tentang Rasulullah, ceritanya dibikin lucu-lucuan. Isra Mi'raj, tok sopo sing teko, siapa yang datang. Wah, anak nggak perlu terusin, anak nggak perlu lanjutkan. Sampai dibecandain nama Rasulullah SAW. Seolah-olah kayak mau nyeritain Rasulullah kayak lagi apa namanya, walhasil kayak lagi ngelawak, kayak lagi stand up komedi. Padahal nyeritain Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Abdurrahman bin Mahdi, ya, kalau lagi dibacakan hadis Nabi SAW, merintahkan semuanya hadir. Gal, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Bacakan ayat, bro. Kalau lagi dibacakan hadis Nabi, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Abdurrahman Mahdi mengatakan, jangan angkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaknakan ayat tersebut bahwasanya, ya, wajib insat, diam ketika membaca hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ta'zim insyaallah. Allah berikan di hati kita ta'zim terhadap Allah, ta'zim terhadap Rasulullah, ta'zim terhadap syair Allah, terhadap syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang punya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.